Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri. Kita kembali akan belajar matematika dan yang kita bahas kali ini terkait dengan masalah aritmatika sosial. Khusus untuk saat ini, kita akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian. Tujuan pembelajaran, setelah Anda menonton video ini, maka Anda akan dapat menjelaskan pengertian untung dan rugi dalam situasi terkait aritmatika sosial dengan tepat. Yang kedua, Anda akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan untung dan rugi dengan benar. Siswa sekalian, kita mulai berbicara masalah untung dan rugi. Untung dan rugi itu berkaitan erat dengan masalah jual beli dan perniagaan. Bisa saja dialami oleh penjual atau juga pembeli. Namun untuk masalah yang kita bicarakan ini, kita akan memandang masalah untung dan rugi dari sudut pandang penjual, bukan pembeli. Saya sangat yakin Anda pasti sudah punya pemahaman tentang masalah untung dan rugi, karena masalah ini sudah sangat kita kenal dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin Anda juga pasti paham yang dinamakan untung itu kondisinya seperti apa, yang dinamakan rugi itu kondisinya seperti apa. Nah, siswa sekalian, coba kita amati aktivitas jual beli berikut ini. Pak Mamat penjual empek-empek. Empek-empek ini adalah makanan khas dari masyarakat Kota Palembang, terbuat dari sagu atau gandum yang dicampur dengan ikan, ada yang direbus, ada yang digoreng, dimakan dengan saus yang kalau bahasa Palembangnya disebut cuko. Jadi kalau Anda berwisata atau jalan-jalan ke Kota Palembang, jangan lupa menikmati kuliner ini. Pak Mamat seorang penjual empek-empek di Kota Palembang. Seperti biasa, setiap pagi Pak Mamat pergi ke pasar untuk belanja bahan pokok untuk membuat empek-empek. Untuk membeli bahan pokok tersebut, Pak Mamat menghabiskan uang Rp500.000. Dengan bahan baku tersebut, Pak Mamat mampu membuat sekitar 450 buah empek-empek dan dijual dengan harga 1.500 per buah. Pada hari itu Pak Mamat mampu menjual 420 buah empek-empek. Nah, coba kita pahami, kita analisa apakah aktivitas jual beli yang dilakukan Pak Mamat ini untung atau rugi. Siswa sekalian, kalau membahas mengenai untung dan rugi, maka tidak akan bisa dilepaskan dari dua unsur. Pertama, modal yang dikeluarkan untuk melakukan aktivitas itu, dan yang kedua, pemasukan yang didapatkan. Pada kasus ini, modal yang dikeluarkan oleh Pak Mamat sebesar 500.000. Sementara pemasukan yang diperoleh Pak Mamat, kita tahu bahwa hari itu Pak Mamat mampu menjual 400 buah empek-empek. Satu buah empek-empek harganya 1.500. Berarti pemasukan Pak Mamat pada hari itu 420 dikalikan 1.500. Yaitu Rp630.000. Modal yang dikeluarkan 500, sementara pemasukan yang didapat 630. Artinya pemasukannya lebih besar daripada modal. Berarti terjadi surplus. Dan kondisi seperti inilah yang dinamakan untung. Nah, seberapa besar keuntungan yang diperoleh Pak Mamat, maka kita tinggal menentukan selisih antara pemasukan dengan modal. Yaitu 630.000 dikurangi 500.000. Nilainya Rp130.000. Jadi keuntungan yang diperoleh Pak Mamat sebesar Rp130.000. Kemudian coba kita analisis kasus berikut ini. Pak Cikwan penjual tekwan. Tekwan itu adalah makanan khas juga dari Kota Palembang. Bahan bakunya sama dengan empek-empek, terdiri dari tepung sagu atau gandum yang dicampur dengan ikan, tapi perbedaannya kalau empek-empek makannya dengan cuko, nah kalau tekwan makannya dengan kuah seperti bakso. Tapi kalau bakso kan dari daging. Pak Cikwan seorang penjual tekwan di Kota Palembang. Setiap hari Pak Cikwan menghabiskan Rp600.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat tekwan.
Dengan bahan baku tersebut, Pak Cikwan mampu membuat 120 porsi tekwan dengan harga Rp6.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Cikwan berjualan, sehingga tekwan yang laku terjual hanya 85 porsi. Coba kita analisis, apakah Pak Cikwan mengalami kerugian atau keuntungan. Modal yang dikeluarkan oleh Pak Cikwan 600.000, sedangkan pemasukan yang diperoleh hari itu ia mampu menjual 85 porsi. Harga per porsi Rp6.000. Berarti pemasukannya 85 dikali 6.000. 85 dikali 6.000 adalah Rp510.000. Modal yang dikeluarkan 600, pemasukan yang didapatkan Rp510.000. Artinya pemasukannya lebih kecil. Berarti terjadi minus. Nah, kondisi demikian ini dinamakan dengan rugi. Seberapa besar kerugian yang dialami Pak Cikwan, tinggal ditentukan saja selisihnya. Selisih pemasukan dengan modal Rp510.000 dikurangi Rp600.000, yaitu minus Rp90.000. Artinya, Pak Cikwan pada hari itu mengalami kerugian sebesar Rp90.000. Selanjutnya coba kita amati aktivitas jual beli yang ketiga ini. Pak Sarto penjual sati. Pak Sarto seorang penjual sati di daerah Madura. Setiap hari Pak Sarto menghabiskan 700.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat sati. Dengan bahan baku tersebut, Pak Sarto mampu membuat 100 porsi dengan harga Rp10.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat Pak Sarto berjualan, sehingga sati yang laku terjual hanya 70 porsi. Modal yang dikeluarkan oleh Pak Sarto sebesar 700.000, sementara pemasukan yang diperolehnya hari itu ia mampu menjual 70 porsi, per porsi seharga Rp10.000, sehingga pemasukan yang diperoleh 70 kali Rp10.000. Sama dengan Rp700.000. Modal yang dikeluarkan 700.000, pemasukan yang diperoleh pun 700.000. Ini artinya Pak Sarto tidak mendapatkan keuntungan karena modal dengan pemasukannya sama, tapi sekaligus juga tidak mengalami kerugian. Selisih pemasukan terhadap modal adalah 0. Nah, kondisi yang demikian ini disebut balik modal atau istilah lainnya impas. Siswa sekalian, dari ketiga aktivitas tersebut, maka saya kira bisalah kita tarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, bahwa yang dinamakan untung itu apabila pemasukan yang diperoleh lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Artinya selisih antara kedua hal ini positif. Sebaliknya, yang dikatakan rugi itu apabila pemasukannya lebih kecil daripada modal yang dikeluarkan. Selisihnya adalah negatif. Yang dinamakan impas itu apabila pemasukan sama dengan modal yang dikeluarkan. Nah, ketiga kondisi ini berlaku secara umum. Siswa sekalian, setelah kita tahu seberapa besar keuntungan yang kita peroleh atau kerugian yang kita alami, kadang kita perlu tahu juga berapa persentase keuntungan atau kerugian tersebut. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai persentase keuntungan dan kerugian. Untuk kasus yang pertama tadi, Pak Mamat penjual PMP, kita tahu tadi Pak Mamat mengalami keuntungan. Nah, berapa persen keuntungan yang diterima Pak Mamat? Coba kita tentukan. Kita tahu bahwa modal yang dikeluarkan Pak Mamat 500.000. Sedangkan keuntungan yang diperolehnya tadi sudah kita tentukan 130.000. Nah, untuk menentukan persentase keuntungan yang diperoleh ini tentu kita bandingkan saja dengan modalnya. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh kita bandingkan dengan modal yang dikeluarkan. Tentu
Karena yang kita cari persentasenya berarti kita kalikan dengan 100%. Tinggal disubstitusikan keuntungannya 130, modalnya 500.000. Dikalikan 100%. Bilangan pecahan ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi dengan 1000, tinggal dicoret saja 0,3 di belakangnya, sehingga hasilnya 130 per 500, kemudian 500 dan 100 ini sama-sama bisa dibagi dengan 100, berarti 100 dibagi 100 jadi 1, 500 dibagi 100 menjadi 5. Jadi hasil penyederhanaannya 130 per 5 dikalikan 1% menjadi 130 per 5%. 130 per 5, 26%. Berarti persentase keuntungan yang diterima Pak Mamat sebesar 26%. Pada kasus Pak Cikwan, kita tahu tadi Pak Cikwan mengalami kerugian sebesar Rp90.000. Nah, maka kita akan menentukan persentase kerugian yang dialami Pak Cikwan. Modal yang dikeluarkan 600.000, kerugian yang dialami 90.000. Tinggal kita bandingkan saja kerugian ini dengan modal yang dikeluarkan. Jadi persentase kerugian yang dialami kita bandingkan dengan modal yang dikeluarkan. Kemudian dikalikan 100%. Disubstitusikan kerugian 90.000, modal 600.000. Dikalikan 100. Disederhanakan, ini pecahan ini sama-sama dibagi dengan 1000, 90.000 dibagi 1000 jadi 90, 600.000 dibagi 1000 jadi 600. 100 dan 600 sama-sama bisa dibagi dengan 100. 100 dibagi 100 jadi 1, 600 dibagi 100 jadi 6. Jadi hasil penyederhanaannya 90 per 6 dikalikan 1%. 90 per 6%. 90 per 6, 15%. Artinya Pak Cikwan mengalami kerugian sebesar 15%. 15% dari modal yang ia keluarkan. Dari kedua masalah tersebut, dapatlah kita tarik kesimpulan. Pertama, untuk menentukan persentase keuntungan, bandingkan saja antara untung yang diperoleh dengan modal yang dikeluarkan dikalikan 100%. Dan juga untuk menentukan persentase kerugian yang dialami kita bandingkan dengan modal yang dikeluarkan dikalikan 100%. Inilah cara untuk menentukan persentase keuntungan atau kerugian. Baik siswa sekalian, saya kira perlu satu contoh lain yang agak berbeda agar pemahaman mengenai keuntungan dan kerugian ini semakin baik. Nah, contohnya seorang penjual kerupuk mengeluarkan modal sebesar 1 juta untuk menjalankan usahanya. Dia mematok harga kerupuknya 6.000 per bungkus. Jika dia merencanakan ingin mendapatkan keuntungan sebesar 200.000 dari usaha kerupuknya tersebut, maka berapa kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat? Jadi modalnya 1 juta, ia ingin memperoleh keuntungan 200.000, harga tiap bungkus kerupuknya Rp6.000. Nah, modal 1 juta, dia ingin mendapatkan keuntungan sebesar 200.000. Kalau modal 1 juta keuntungan 200.000, ini artinya pemasukan yang harus diperolehnya sebesar, tinggal tambahkan saja modal dengan keuntungan. 1 juta ditambah 200.000. Ini artinya pemasukan yang harus diperolehnya sebesar 1.200.000. Nah, untuk memperoleh pemasukan sebesar ini, berapa bungkus yang harus terjual atau minimal yang harus dibuat? Artinya 1.200.000 itu sama saja dengan 6.000 dikalikan berapa bungkus. Nah, untuk menentukan berapa bungkusnya itu berarti 120.000 ini dibagi dengan 6.000. Jadi banyak kemasan kerupuk minimal untuk mendapatkan pemasukan sebesar 1.200.000 adalah tinggal dibagi saja pemasukan yang diinginkan dengan harga satuannya. 1.200.000 dibagi dengan 6.000. Hasilnya adalah 200.
Berarti kemasan kerupuk minimal yang harus dibuat untuk memperoleh keuntungan sebesar 200.000 sebanyak 200 bungkus. Baik siswa sekalian, dari apa yang kita bahas tadi mudah-mudahan saja akan makin menguatkan pemahaman Anda mengenai keuntungan dan kerugian, terutama dalam proses jual beli dan perniagaan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat dipahami dengan mudah. Selamat belajar. Yakinlah bahwa ilmu itu pada waktunya nanti akan menunjukkan manfaatnya kepada Anda. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.